Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada bulan ini kita masuk pada pembahasan tentang Jesus, the promise fulfilled. Kita percaya bahwa Yesus adalah penggenapan dari janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Kita percaya Yesus datang untuk menyelamatkan semua suku bangsa. Kita di sini berasal dari suku, latar belakang, satu sosial yang berbeda-beda, tapi kita semua disatukan oleh Injil Yesus Kristus. Dan minggu ini kita merenungkan tentang Benedictus, Zacharias about faith. Kita akan melihat sekali lagi nyanyian-nyanyian Natal, dan kali ini kita akan melihat nyanyian yang dinyanyikan oleh Zakaria. Banyak orang Kristen berpikir tentang Yesus dalam pemahaman yang salah, yaitu Yesus yang tidak sesuai dengan yang digambarkan di dalam Alkitab. Alkitab menceritakan bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan serta untuk menegaskan anugerahnya di dalam hidup kita. Banyak orang tidak bisa memahami tentang siapa Yesus, kenapa Yesus datang ke dalam dunia, dan kita tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi Allah seperti apakah yang kita sembah dalam hidup kita? Sudahkah kita menyembah Allah dengan perspektif yang benar sesuai dengan firman Tuhan? Sebab ketika kita menyembah Allah yang benar namun dengan perspektif yang salah tentang dirinya, itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi pada waktu kita menyembah Tuhan dengan perspektif yang salah, maka itu sebenarnya adalah pemberontakan terhadap Allah. Pada waktu kita worship Tuhan, tetapi motivasi kita adalah supaya kita diberkati, supaya keuntungan pribadi kita, maka sebenarnya kita tidak menyembah Allah yang benar. Karena pada waktu kita menyembah Allah yang benar, maka kita tidak akan menginginkan berkat sebagai segala-galanya. Karena Alkitab mengatakan bahwa pada waktu kita menyembah Tuhan yang benar, kita tahu bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang telah mengasihi kita. Dan kalau kita boleh datang menyembah, itu sungguh sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita orang-orang yang berdosa yang tidak layak menyembah Tuhan. Tetapi Yesus yang melayakkan kita untuk datang menyembah Dia. Nah, sebab pada ujungnya yang kita sembah bukan Yesus yang diceritakan, tetapi Yesus yang adalah buatan pikiran dan perasaan kita sendiri. Melalui Benedictus, kita akan memeriksa kembali, yaitu kita akan beriman kepada Allah yang seperti apa, supaya pemahaman itu mengoreksi kesalahan yang ada di dalam diri kita. Untuk bagian awal ini saya mengajak kita untuk melihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan firman Tuhan. Bunyi firman Tuhan demikian. Pada zaman Herodes raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Zakaria dan Elisabet adalah pribadi yang taat dan benar di hadapan Allah. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Namun ada catatan penting yang perlu kita perhatikan, yaitu ketika sebagian orang berpikir bahwa kehidupan, kualitas moral, dan iman yang baik akan membuka semua jenis berkat dan dapat meraih segala impiannya. Namun Alkitab justru menunjukkan yang sebaliknya. Dengan semua kualitas yang baik itu di hadapan Allah dan manusia, maka Alkitab mencatat bahwa mereka tidak punya anak. Kita lihat bahwa Zakaria dan Elisabet ini secara moral mereka adalah orang yang baik, mereka adalah orang yang saleh, mereka adalah orang yang setia menyembah Allah Israel. Tetapi mengapa mereka tidak memiliki seorang anak? Kalau kita lihat di dalam kisah-kisah di dalam perjanjian lama, kita bisa lihat ada orang-orang seperti misalnya dalam kisah Daud, pada waktu Daud menari-nari sedemikian rupa, terus salah satu istrinya itu meremehkan Daud pada waktu Daud itu menyembah Tuhan dengan sedemikian rupa, dan dikatakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan menutup kandungannya istri daripada Daud itu. Atau mungkin kalau kita melihat kepada kisah Rahel, di mana Rahel itu begitu dicintai oleh Yakub, dan Rahel pun mulai sombong dengan hal tersebut, dan akhirnya kita lihat di dalam teks itu Tuhan menutup kandungannya Rahel. Jadi kita lihat bahwa Tuhan mengizinkan
kandungan tertutup itu ketika ada dosa yang dilakukan oleh umatnya, ada kesalahan yang dilakukan oleh umatnya. Tapi kita lihat di dalam kisah Zakaria dan Elizabeth, mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka adalah orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi kenapa mereka diizinkan mengalami kemandulan? Kenapa mereka tidak bisa memiliki seorang anak? Dan kita mempertanyakan hal tersebut. Jadi ketaatan bukanlah kunci untuk membuka semua pintu berkat. Ketaatan bukanlah kunci untuk kita mendapatkan berkat Tuhan. Sebaliknya, kekurangan bukanlah indikasi kehidupan yang tak berkenan di mata Tuhan. Jadi kita harus melihat bahwa ketaatan kita itu sebenarnya adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Ketaatan kita adalah sesuatu yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi oleh karena Kristus, ketaatan kita diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Selanjutnya saya mengajak kita membuka di dalam Lukas pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14, dan kita akan melanjutkan pada ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Bunyi firman Tuhan demikian. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Malaikat Tuhan muncul dan memberitahu bahwa Zakaria akan memiliki anak. Namun Zakaria tidak mempercayai hal tersebut, sehingga akibat dari ketidakpercayaan itu Zakaria menjadi bisu sampai anak yang dijanjikan itu lahir. Di sini kita belajar bahwa pergumulan hidup dapat menggelapkan mata kita sehingga tidak dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin kita mengingat kisah tentang Abraham dan Sarah di mana mereka bertahun-tahun tidak memiliki anak, dan Abraham itu sudah sangat tua dan Sarah sudah sangat tua, dan rasanya mustahil mereka bisa memiliki anak. Dan kita tahu apa yang dilakukan oleh Abraham. Dia mencoba membantu Tuhan dan akhirnya lahirlah Ismail. Kadang-kadang kita menjadi orang yang tidak bisa percaya kepada janji Tuhan. Bahkan seringkali kita tidak menjadi orang yang tidak bisa percaya kepada janji Tuhan ketika melihat situasi dan kondisi tidak ideal, ketika melihat situasi dan kondisi tidak mungkin. Dan ketika saya di dalam pengalaman hidup saya diperhadapkan dengan tindakan-tindakan yang tidak berintegritas, saya harus mengakui kadang-kala saya gagal, bahkan seringkali saya gagal dan saya berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tetapi saya sadar bahwa kadang-kadang ketika saya taat, saya berhasil untuk menahan diri, bersabar, menunggu sebelum mengambil sebuah keputusan yang tidak tepat, sehingga saya melihat justru ujungnya adalah Tuhan menunjukkan penyertaannya. Pada waktu saya diminta untuk melakukan sebuah ketidakjujuran, saya melihat bahwa pada waktu saya menahan diri untuk melakukan itu, Tuhan rupanya membuka jalan dan mencoba menyadarkan orang yang meminta saya melakukan tidak jujur itu bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang salah. Jadi seringkali mata kita menjadi gelap ketika kita melihat sesuatu di luar nalar bahwa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita sulit percaya ketika situasi tidak ideal di dalam kehidupan kita. Sebab itu arahkanlah pandangan kita bukan pada masalah kita, tetapi kepada Allah yang kuasanya tidak terkalahkan kuasanya. Kita harus memandang kepada berita Injil Yesus Kristus, bahwa walaupun tidak ada jalan keselamatan dan manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya, tetapi Alkitab berkata bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kita lihat bagaimana Allah itu berinisiatif di dalam rancangan kekekalannya untuk mengutus anaknya yang tunggal untuk mati dan menyelamatkan kita. Mungkin ketika masalah membuat kita buta akan janji Allah, kita tahu bahwa bukan sesuatu yang normal yang harus kita pandang, tapi kita harus pandang kepada Injil bahwa sesuatu yang mustahil dapat Tuhan kerjakan di dalam kedaulatannya. Nah, di sini kita melihat sebuah poin bahwa iman kepada Yesus yang kuasanya tak terkalahkan. Selanjutnya kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 68 sampai dengan ayat 69, bunyi firman Tuhan demikian.
Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Nah, kalau kita melihat kalimat pertama yang muncul sesaat setelah Zakaria dapat berbicara adalah Zakaria memuji Tuhan karena kuasanya yang tak terbantahkan itu. Dan kita bisa melihat bagaimana uh, Tuhan mengunjungi dan melawat umatnya. Allah yang berkuasa itu melawat umatnya itu melalui pribadi Yesus Kristus yang turun menjadi manusia dan mengorbankan dirinya untuk membebaskan umatnya dari dosa. Apa yang menyebabkan Tuhan datang mengunjungi dan membebaskan umatnya dari dosa? Anugerahnya dan bukan kelayakan manusia untuk mendapatkan keselamatan. Kalau kita ragu akan keberhargaan kita, maka lihatlah salib itu. Karena itulah nilai kehidupan kita sebagaimana Kristus melihatnya. Kita harus tahu bahwa identitas kita adalah di dalam Kristus, bahwa kita adalah anak Allah karena Kristus. Tidak peduli orang mengatakan sesuatu kepada kita, identitas kita adalah anak Allah karena Kristus yang telah mati dan menyelamatkan kita. Nah, di dalam Lukas pasal 1 ayat 70 sampai dengan ayat 75 berbunyi demikian. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Tujuan dari lawatan atau karya Tuhan itu yaitu supaya kita lepas dari serangan musuh dan dapat beribadah dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Tujuan penyelamatan bukanlah kenyamanan dan kenikmatan hidup. Tujuan penyelamatan adalah agar kita dapat beribadah dalam kekudusan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Injil melakukan transformasi dalam kehidupan kita dari self-center menjadi Christ-center. Injil membuat kita tidak mementingkan diri sendiri karena kita tahu Allah tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi Dia peduli kepada manusia, bahkan Dia memberikan kasih yang tanpa syarat kepada manusia supaya manusia bisa menjadi anaknya. Dan di sini kita melihat sebuah poin bahwa iman kepada Tuhan yang anugerahnya tak terbantahkan. Iman kepada Tuhan yang anugerahnya adalah suatu kepastian yang tidak bisa dibantah. Selanjutnya, kalau kita melihat dalam Lukas pasal 1 ayat 76 sampai dengan ayat 79, dan engkau hai anakku akan disebut nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Zakaria menubuatkan anaknya yaitu Yohanes akan tugas dan tanggung jawabnya. Zakaria sadar bahwa anaknya bukanlah sang juru selamat, namun pembuka jalan bagi sang Mesias. Seperti dikatakan di dalam Yesaya, ialah seruan-seruan yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Karya Tuhan itu tidak terhentikan, dan inilah panggilan untuk kita semua yang adalah murid Kristus, yaitu Tuhan ingin memakai kehidupan setiap muridnya sebagai pembuka jalan dan bukan tembok penghalang bagi kehadiran Kristus, untuk memberitakan kabar baik bagi dunia di tengah-tengah berbagai kabar buruk. Jadi Tuhan seperti apa yang kita yakini dan imani? Ia yang kuasanya tak terkalahkan, Ia yang anugerahnya tak terbantahkan, Ia yang karyanya tak terhentikan. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus Yesus yang telah Engkau utus. Yesus Kristus adalah landasan iman dan arah pertumbuhan kita. Kenali Dia, dan dalam kuasa serta anugerah penebusan Kristus, sembah dan jadilah seperti Kristus. Kiranya khotbah ini menolong kita untuk
melihat bagaimana Zakaria yang adalah seorang manusia biasa yang sebenarnya menunjukkan bahwa kita semua juga seperti dia, seringkali tidak percaya ketika ada suatu masalah, tetapi kita bisa melihat bagaimana anugerah Tuhan itu dinyatakan kepada manusia. Bahkan pada waktu manusia itu tidak percaya sekalipun, anugerah Tuhan tetap bekerja dan pasti terjadi sesuai dengan rencana Allah. Soli Deo Gloria, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.